Iya. Langsung ke depan sini nak. Ya. Jauh merinding. Didampingi Pak Ketua Yayasan biar Ya, maju di sini ya, apa-apa. sini nah. Ya. Salim dulu, salim. Ini ya Mas, alhamdulillah kamu yang dapat undian umroh. Dulu di tahun sebelumnya udah juga udah ada niat untuk gimana caranya saya bisa memikirkan gimana umroh. Alhamdulillah ini kok bisa. Di saat saya bilang kok bisa itu, demi Allah ada yang masuk di kepala, suruh mengingat hitanan anak. Kaget saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada akhirnya saya bisa buat channel yang fokus utamanya adalah Allah Maha Berkehendak. Apapun bisa terjadi. Jadi apa yang saya sampaikan nantinya itu kisah nyata, bisa dikatakan kisah unik dari yang saya alami, yang mungkin hanya sebuah harapan, keinginan, bahkan lamunan, ternyata bisa menjadi kenyataan yang pasti 1000% itu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua atas izin dan kehendaknya. Kali ini saya akan berbagi kisah nyata. Di saat saya pikir hanya dengan pesangon dan pencairan BPJS tenaga kerja saya baru bisa punya uang, ternyata Allah tuntun dengan cara yang unik. Tanpa uang bisa mengumrohkan ibu. Kok bisa? Di tahun sebelumnya itu, ibu saya itu selalu berharap saya punya rumah. Ya, karena di keluarga itu satu-satunya yang belum punya rumah itu saya. Jadi saya masih ngontrak. Cuman saya nikmati proses hidup. Tinggal sama ibu, tinggal sama mertua, kos, akhirnya ngontrak. Itu saya nikmati. Pernah saya paksakan ajukan ambil rumah subsidi di luar kota Semarang. Yang penting ibu seneng. Ya ada punya rumah kan, walaupun saat itu belum tentu saya tempati karena saya masih ada kerja di Semarang. Itu sudah akad, tapi tidak lolos verifikasi administrasi di pemerintah. Akhirnya coba rumah komersil, ya itu untuk memaksakan, ya pingin nyenengkan ibu, yang penting punya rumah, udah gitu aja. Itu sebenarnya pengajuan rumah komersil itu dari ACC, persiapan untuk akad. Tapi melihat simulasi, ya namanya proyek itu kan kadang ada kadang enggak. Belum juga akad udah mikir, udah simulasi pemasukan pengeluaran, kayaknya lama-lama nggak imbang juga nih. Saya yang malah pusing, belum menjalani aja udah pusing. Akhirnya saya batalkan. Saya akhirnya berpikir gimana caranya supaya ibu itu seneng. Saya masih bisa memotivasi. Kalau masalah rumah, insya Allah pasti Allah akan mampukan saya bayar cash, tapi nggak tahu kapan. Ya benar agak aneh juga. Nah, jangankan rumah, mesin cuci aja saya beli nyicil. Karena kalau hutang itu udah mikir itu. Di kemudian waktu saya punya solusi. Nah, ibu saya kasih kebahagiaan yang kelak insya Allah bisa dibawa sampai akhirat. Kalau ibu cuma melihat saya punya rumah terus senang, paling hanya sekejap aja. Tapi kan saya yang pusing, harus bayar cicilan. Gimana kalau misalnya saya nggak perlu utang, tapi saya ngasihnya cash? Yang ibu lihat itu kebahagiaan sifatnya bisa dibawa sampai akhirat. Nah, nggak tanggung-tanggung. Bukan ibu melihat saya punya rumah, tapi ibu melihat rumah Allah, Baitullah, umroh. Nah, saat itu kan berpikirnya ya saya diumrohkan tuh seneng.
tapi saya lebih seneng kalau kamu punya rumah. Nah, kalimat lebih ini saya cadangkan dulu, yang penting senengnya ini yang saya dapat. Oke. Psikologisnya yang saya bangun, saya ajak ke biro umroh biar seneng aja dulu. Nah, karena saya kan nggak tahu itu umrohnya kapan. Saya sudah menanam bayangan jauh nanti umroh. Itu udah saya janjikan di tahun sebelumnya, 2024. Ternyata Allah punya cara yang lebih baik yang tidak saya ketahui. Jadi sekitar awal tahun 2025 itu sebenarnya anak saya sudah saya daftarkan di SMP lain untuk boarding school yang kebetulan baru pembukaan di tahun itu. Harusnya dia menjadi angkatan pertama. Tapi percayalah, yang baik menurut kita belum tentu baik di kemudian waktu untuk kita. Karena ternyata Allah arahkan jalan yang terbaik. Bukan karena sekolah sebelumnya tidak baik, tapi ternyata Allah arahkan yang terbaik yang tidak saya ketahui. Dan ternyata itu berhubungan dengan umroh. Dan terus terang saya tidak tahu. Allah tuntun dengan cara anak saya tidak mau. Dia nangis saat didaftarkan. Di kemudian waktu malah dia ngasih brosur yang didapatkan waktu kelas 6 SD itu, saat ada sosialisasi SMP dia yang sekarang. Di brosur itu memang ada program Doorpress Umroh. Tapi memang terus terang saat itu saya hanya lihat brosur itu tidak antusias, jadi hanya sebatas lihat saja karena memang nggak pernah dapat hadiah premium nggak gitu. Ada umroh nggak ada umroh, tetap niat awalnya itu mendaftarkan di sekolah itu karena keinginan pribadi anak. Itu pun juga dari SD dia yang mendaftar, ternyata cuma dia sendiri. Nah, tapi di saat pendaftaran dan komunikasi secara langsung dijelaskan ada program untuk Doorpress Umroh, dalam hati saya itu malah saya munajatkan kepada Allah Ta'ala. Di dalam hati itu ada komunikasi, ya Allah, kalau dengan cara seperti ini ternyata bisa umroh, mohon dibantu ya Allah. Saya nggak tahu ya, kebetulan saja saat itu kan. Nah, disitulah Allah tuntun. Saya tarik ke belakang lagi. Nah, kenapa tadi saya bicara kalau dengan cara ini? Jadi ada relevansinya terhadap apa yang saya janjikan. Karena saat itu saya pikir dengan cara dapat pesangon dan pencairan BPJS tenaga kerja, ada pekerjaan sudah selesai, memungkinkan dapat uang yang bisa digunakan umroh. Ternyata Allah tuntun dengan cara yang unik. Unik kan gak umum. Apakah umum? Bayangkan, ini SMP, sekolah umum, bukan sekolah kalangan atas, kok bisa menyediakan Doorpress Umroh. Umroh itu estimasi 30 juta loh. Artinya dapat hadiah 30 juta untuk seorang siswa. Estimasi kurang lebih ya. Sekolah yang SPP-nya di atas 1 juta nggak ada yang begitu. Doorpress pakai hadiah, nggak ada. Belum tentu. Bahkan sekolah yang eksklusif belum tentu juga ada Doorpress-Doorpressan. Jangankan SMP, SMA, universitas apakah ada? Walau alam bisa karena mungkin informasi yang saya nggak ketahui. Itu yang saya katakan Allah tuntun dengan cara yang unik. Itu yang perdana dan pertama, program yang diberikan untuk pendaftaran siswa baru dari salah satu SMP swasta di Semarang, SMP Hasten. Di tahun sebelumnya itu belum ada.
Jadi baru di tahun ini di saat pendaftaran anak saya, ternyata Allah arahkan saya di pendaftaran di situ. Nah, pada saat MPLS saya menunggu di masjid, ada seorang anak ngasih undangan ke ibunya kalau nggak salah. Jadi menginformasikan bahwa besok orang tua diminta untuk hadir. Ceritanya kan ada doorpress umroh. Nah, kaget saya. Besok. Saat itu juga saya komunikasi. Ya Allah, ada kesempatan besok. Kesempatan yang sudah bisa dilihat dengan akal, dengan mata. Artinya kan ada momentum. Bisa dapat, bisa tidak. Intinya kan itu. Karena belum ada kepastian itulah, masih ada waktu. Saya munajat. Kalau engkau yang mengatur sedemikian rupa, yang engkau yang menjadikan sesuatu yang nggak mungkin itu menjadi mungkin. Saya mohon ya, pastikan ya, pastikan ya, pastikan ya Allah. Ya, ternyata sinten nih kan. Yang jelas ini inisialnya cowok. Nah, ini yang di sini kan kami tahunya nama anak sama nomor pendaftaran gitu. Nomor pendaftaran, nama inisial nama anaknya itu awalannya S. Kalau nomor pendaftarannya 1 0 1 G. Aku kan Pak Misbah. Ini Pak Ketua Yayasan tadi ketika berita acaranya dibacakan. Oh, nonton. Berita acaranya dibikin. Nanti setelah ini Bapak bagaimana ketentuannya bagaimana ada. Oh, nonton. Monggo barangkali Pak Ketua Yayasan berkenan untuk membacakan, monggo. Begitu udah diambil ini. Ini saya persingkat saja. Anaknya yang dapat anak laki-laki. Memang anak saya laki-laki, tapi yang punya anak laki-laki kan nggak cuma saya. Tadi inisialnya S adalah anak cowok. Dulu depannya S. Itu nanti Memang kalau jenengan nama anak saya depannya huruf S. Tapi S-nya di sini kan nggak cuma anak saya kan nggak tahu juga. 3 2 Begitu disampaikan nomor pendaftaran dan juga tegas dengan nama Masya Allah. 1 0. Ada yang perso? Tidak ada yang ingat ya? Oke. Nama anaknya Sean Nino. Ya, Sean Nino. Nama anaknya Sean Nino. Monggo Bapak yang merasa putranya bernama Sean Nino bisa masuk ke depan. Terima kasih Bapak, Ibu. Monggo bisa. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin ada banyak yang mau saya ceritakan. Tapi karena mungkin sisi emosional saya yang belum bisa saya kontrol. Dulu di tahun sebelumnya sudah ada niat untuk gimana caranya saya bisa menghilangkan Alhamdulillah ini kok bisa. Langsung ke depan sini nak. Ya. Jauh merinding. Didampingi Pak Ketua Yayasan biar Ya, maju di sini ya, apa-apa. sini nah. Ya. Salim dulu, salim. Ini ya Mas, alhamdulillah kamu yang dapat undian umroh. Nanti yang berangkat. Rasanya luar biasa. Ternyata Allah arahkan. Saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk dapat umroh, untuk mengumrohkan ibu. Dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis saya. Nah, saya pada saat sambutan itu, ya
sampai saya itu lupa mengucapkan terima kasih kepada sekolah. Yang saya ingat itu ya Allah Ta'ala. Sambutan yang saya berikan itu simpelnya hanya ada niat ingin membahagiakan ibu saya, sampai saya itu dibalas, anak saya yang balas kebaikan buat saya yang dapat umroh. Intinya kan lebih seperti itu, pingin mengumrohkan ibu, ternyata lewat anak saya, yang akhirnya anak saya itu dapat dupes umroh. Masya Allah, bayangkan, itu hal yang gak saya duga. Nah, di hari kedua setelah saya mendapatkan itu, nah, sambil berdoa itu memang ada kalimat dalam hati, kok bisa ya, maksudnya itu kok bisa dapat gitu loh. Di saat saya bilang kok bisa itu, demi Allah ada yang masuk di kepala, suruh mengingat khitanan anak. Kaget saya, Masya Allah. Ini saya minta maaf, khitanan anak saya itu memang saya buat di tahun sebelumnya, 2024. Tapi sekali lagi saya minta maaf, apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud pamer. Biarlah Allah yang menilai. Yang pasti saya bukan orang kaya karena saya juga ngontrak. Di tahun sebelumnya itu, di tahun 2024 itu memang saya mengkhitankan anak saya, itu pun saya juga hutang. Tapi awal niat itu, karena yang namanya khitan ini kan seumur hidup sekali, saya ingin buat momentum supaya bisa diingat anak-anak saya kelak kalau dewasa. Karena dua-duanya itu memang saya khitankan semua, cuman walaupun pada akhirnya yang anak saya yang paling kecil, yang dia itu belum siap, kata dokter itu belum saatnya. Nah, ada kondisi kesehatan yang belum masuk kualifikasi lah. Singkat kata anak saya yang pertama. Jadi di situ saya coba menggarisbawahi apa yang disampaikan sama Allah Ta'ala. Barang siapa yang bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain, maka Allah akan berikan kebahagiaan buat kamu. Nah, namanya orang khitan ya mungkin ada yang namanya syukuran. Di biasanya kalau orang khitanan itu kan biasanya nyumbang. Ini justru saya balik, saya buat acara syukuran, kita yang nyumbang. Nah, inilah yang saya katakan yang nggak umum. Itu pun juga nggak semua tempat, jadi hanya saya fokuskan di tempat orang-orang yang masih satu RT dengan ibu saya. Jadi di dalam makanan yang untuk disajikan, istilah bahasanya berkat kalau orang Jawa ya, itu memang sengaja saya kasih amplop. Nah, itu saya utang, nggak punya uang. Kenapa kok dipaksa utang? Ya momentum itu nggak akan terulang kembali. Ya karena saya yakin mampu bayar, karena saya masih gajian. Mungkin ada kata mepet-mepet, ada aset yang bisa dijual. Saya hanya mengambil momentum yang akan kelak diingat kelak kalau dewasa. Harapannya apa? Supaya dia itu tangannya selalu di atas, bisa membantu, memberikan manfaat, bisa membuat orang senang. Kurang lebihnya seperti itu filosofinya. Karena faktanya selain di tempat itu ya mungkin teman-teman kerja yang nyumbang itu juga saya terima, saya juga nggak menafik. Cuman kan beda, orang yang kerja itu kan dia punya penghasilan, tapi kalau orang yang ada di kampung, saya kan nggak tahu kondisinya. Jangan sampai saya itu memberatkan. Bisa aja dalam kondisi tertentu mereka itu nggak punya uang, waduh ada sumbangan, kasihan. Saya nggak mau hitungannya memberatkan, tapi kalau bisa memberikan manfaat, walaupun nominal nggak seberapa. Dan nggak nyangka ternyata dapat umroh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang atau sore hari ini Astan sudah melepas keberangkatan umroh untuk neneknya Tian Minu umroh bersama Fatimah Zahroh. Mudah-mudahan keberangkatan umroh
diberi keselamatan, kelancaran, bisa mendapatkan predikat umroh yang mabrur dan mabrurah. Ananda Sian Nino, yaitu mengumrahkan wali muridnya, yaitu seorang neneknya yang bernama Sumatini. Semoga dengan diadakannya door prize umroh ini, SMP Hasanuddin terus Semarang dapat terus maju, dapat terus jaya, dapat terus barokah. Sebenarnya ada keinginan bisa umroh bareng, karena sebelumnya saya berpikir siapa tahu dapat pesangon dan BPJS memungkinkan untuk saya bisa daftar bareng sama ibu, mendampingi lah. Makanya saat itu saya minta waktu, karena saya pikir pekerjaan bisa selesai berbarengan dengan persiapan administrasi ibu. Ternyata memang saat itu pekerjaan tambah kontrak 1 bulan, jadi perpanjangannya itu per 1 bulan, 1 bulan, yang pada akhirnya ibu berangkat sendiri karena nanti juga tetap ada temannya. Setelah lama-lama saya berpikir memang Allah udah atur sedemikian rupa. Ada kata kemarin saya berangkat bareng ibu, ya secara nggak langsung saya juga tidak adil dengan keluarga juga. Kenapa? Untuk kondisi seperti sekarang ternyata ada hikmahnya. Yang terpenting kami itu bisa memberikan kebahagiaan buat ibu. Tapi sebagai pemimpin rumah tangga saya juga harus adil, harus bisa memberikan kebahagiaan buat istri dan anak. Nah, itulah yang Allah atur sedemikian rupa. Jadi kesimpulan apa yang saya sampaikan? Hal yang terbaik dalam menjalani hidup melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang luar biasa. Karena apa? Keputusan Allah itu tidak bisa ditebak dengan akal dan logika. Kita hanya mempertimbangkan hal menurut apa yang kita pikir. Tapi percayalah, yang namanya rezeki itu nggak bisa dikalkulasi dengan hal-hal yang sifatnya itu dipahami dengan akal dan logika. Bisa diikhtiarkan, bisa diusahakan, tapi tidak bisa dipastikan. Dan ini ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pertolongan dan rezeki akan diberikan dengan tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Masya Allah. Salawat dan salam kita aturkan ke Kanjeng Nabi Baginda Muhammad Rasulullah SAW yang banyak memberikan pedoman hidup untuk kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.